Mari sama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar satu ayat saja. 1 Petrus 4 ayat 7. Ini yang Tuhan sampaikan buat saya Bapak Ibu, untuk saya sampaikan untuk Jemaat Air Hidup Ambon. Oke, 1 Petrus 4 ayat 7. 1, 2, 3. Amin. Oke, sekarang kita baca yang kuning saja. Oke, kita baca yang kuning saja. 1, 2, 3. Bilang akan per kiri kanan. Bisa? Yang kuning nih. Bisa? Minta kerjasamanya. Balong, kita balong suruh. Memang luar biasa. Jemaat Air Hidup ini. Ya. Dong ketaatannya melampaui batas lah. Boleh bilang yang kuning saja bilang per orang kiri kanan. 1, 2, 3. Sudah? Sudah bilang semuanya? Nah sekarang bilang buat diri sendiri. Bilang nama, lah bilang kang per diri sendiri. Bilang nama dulu. Lady. Oke, 1, 2, 3. Berdoa. Oke, jadi judul saya di pagi hari ini adalah surat peringatan. Ini SP ya. Biasanya tujuan SP atau surat peringatan itu dibuat adalah yang pertama supaya menghindari PHK ya, pemutusan hubungan kerja, atau yang kedua memberikan efek jera pada karyawan yang melakukan pelanggaran untuk tidak mengulangi kesalahannya. Benar atau betul? Benar betul sama saja. Dan hari ini ada surat peringatan yang dibuat oleh Rasul Petrus kepada kita. Anda harus melakukannya. Anda tidak melakukannya, ada dia punya resiko. Anda melakukannya, berarti Anda punya keberlangsungan hidup ini dijamin oleh Tuhan. Anda tidak melakukannya, Anda yang tahu sendiri, beta yang bilang akan lagi. Saudara sudah tahu. Jadi Rasul Petrus memberi peringatan kepada kita bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh sebab itu, lewat surat Rasul Petrus ini saudara, dia meminta kita untuk terus berdoa, lebih giat lagi berdoa, dan investasikan lebih banyak waktu lagi untuk berdoa. Saudara, karena barang siapa tidak berjaga-jaga dalam doanya, maka dia akan menjadi mangsa si jahat di zaman ini. Bahkan keturunannya pun akan menjadi mangsa si jahat. Saudara, fokus ya, karena ada banyak hal penting yang akan saya sampaikan lewat khotbah ini. Saudara harus fokus betul-betul, jangan sampai pikiran ke tempat lain. Oke, mari kita lihat satu persatu. Pertama, kalimat kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Semua katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, menurut pembacaan kita tadi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, notis ya, notis hal ini. Kita bukan sedang hidup di akhir zaman, tapi kita sedang hidup di akhir dari akhir zaman. Saudara mengerti ini baik-baik. Kita sedang tidak hidup di akhir zaman, tapi kita sedang hidup di akhir daripada akhir zaman. Sudah penghujung. Sedikit waktu lagi Tuhan akan datang. Jadi dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 itu Bapak Ibu, dimulai sejak Rasul Petrus itu dia berkhotbah, disitulah merupakan permulaan dari akhir zaman. Jadi sudah dekat waktunya dengan kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu bayangkan 2000-an tahun yang lalu Rasul Petrus bilang kesudahan segala sesuatu sudah dekat, itu 2000-an tahun yang lalu. Sekarang 2023. Jadi Rasul Petrus bilang sudah dekat, padahal 2000 dari ribuan tahun yang lalu sampai 2023 panjang loh, lama. Tapi tetap dia katakan sudah dekat. Jadi sekarang kita hidup, Anda dan saya hidup di akhir dari akhir zaman. Jadi saudara perlu perhatikan ini baik-baik supaya Anda mengerti apa yang harus kita lakukan di akhir dari akhir zaman ini. Anda scroll TikTok, Anda lihat video segala macam hal, dunia ini semakin hari semakin hancur dan jahat, enggak lebih baik. Karena inilah nubuatan, inilah penggenapan.
nubuatan. Nah, saudara lihat ada beberapa penggenapan nubuatan tentang akhir dari akhir zaman. Saya hanya sebut 2 di antaranya saja. Oke, saudara, ini saya kutip apa yang Pastor Yesaya katakan di PPJ kemarin. 2 saja. Kalau semua nanti ketemu saya pulang sore. 2 saja ya, amin. Amin. Di atas amin. Oke, ini yang beliau sampaikan. Ada beberapa penggenapan nubuatan tentang akhir dari akhir zaman. 2 di antaranya saya sebutkan. Yang pertama, ledakan pengetahuan. Jadi bukan hanya ledakan penduduk ya, ledakan pengetahuan juga terjadi. Ini nubuatan saudara dan sedang digenapi. Semua katakan ledakan pengetahuan. Ledakan pengetahuan. Kita baca Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 4. Oke. 1, 2, 3. Dan pengetahuan akan bertambah. Jadi saudara dengar baik-baik, saudara perhatikan baik-baik. Ledakan pengetahuan ini dimulai dari buku. Habis buku komputer, habis komputer big data, habis big data sekarang yang sedang kita dengar lagi marak-maraknya adalah AI. Yang belum tahu AI, pulang berdoa, lalu cari informasi. Kalau mau tahu lebih lanjut, coba kau baca akam bahasa Inggris itu dulu. Jemaat air hidup semua pintar-pintar bahasa Inggris. Amin. 1, 2, 3. Arti kehadiranmu. Coba ulang. 1, 2, 3. Mamai. Gas sudah. Eropa. Subisa. Artificial Intelligence atau AI. Oke. Nah, saudara, mari kita lihat dengan yang namanya Artificial Intelligence. Saudara lihat pengetahuan bertambah. Sekarang ini kita lagi hidup di masa ini nih. Saudara akan lihat betapa sangat amat luar biasa perubahan dalam dunia ini. Oke. Jadi pengetahuan bukan diulang, tapi bertambah. Kalau mode baju, katong sekarang cut bright. Cut bright itu dari zaman tahun berapa Bapak Ibu? 60-an. Sekarang subalik. Saudara, pakaian yang Bapak Ibu Saudara dan saya pakai, itu sudah ada dari zaman dulu, katong ini mengulang fashion. Tapi pengetahuan gak diulang. Dia bertambah. Semua katakan bertambah. Ya bertambah. Jadi eksponensial. Tidak diulang, tapi dia bertambah. Dan sekarang kita lihat yang namanya Artificial Intelligence. Boleh diputar videonya? Ya, siap. Mark my words, AI is far more dangerous than humans. Rock, paper, scissors, robot shoot. Jadi AI dalam robot. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Allow me to introduce myself. I am Jarvis, a virtual artificial intelligence, and I'm here to assist you with the... Artificial Intelligence atau biasa disebut EA adalah kecerdasan buatan manusia yang diterapkan di suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah.
Pembuatan AI ini juga memiliki dampak positif, yaitu untuk memudahkan pekerjaan manusia. Lalu Ini sisi sedang terjadi negatifnya bisa mengambil alih pekerjaan manusia, Iya. sehingga tingkat pengangguran makin tinggi. Dan yang lebih buruk lagi, bisa mengambil alih dunia. Transformer. Ini adalah robot Sophia, Transporter ya. robot Transformer. humanoid yang dikembangkan oleh perusahaan Hanson Robotics yang berbasis di Hong Kong. Robot ini juga memiliki kewarganegaraan. Pada Oktober 2017, robot ini menjadi warga negara Arab Saudi. Berikut adalah ketika robot Sophia diwawancara. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Terdengar sangat mengerikan. Bagaimana pendapat Oke, kalian? siap, sudah. Itu saja dulu. Kalau mau lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara cari informasi di sosial media, di internet, sosial media, di TikTok juga bisa. Ngeri keseng Bapak Ibu? Ngeri. Saya lanjut dulu. Dan ini sedang terjadi sekarang ini Bapak Ibu. Tadi lihat robot memasak daging maling. Suseng bini lai. Suseng bini lai. Robot masak daging maling. Tinggal bikin sarimi. Suseng bini lah itu. Robot cak cik itu AI di dalam robot itu. Saudara Erick Thohir, dia Menteri BUMN yang sedang menjabat sekarang. Saudara, dia berprediksi bahwa, boleh putar? Kita lihat prediksi Erick Thohir. Oke, Erick Thohir berprediksi 9 pekerjaan yang akan hilang pada tahun 2030. Sekarang tahun berapa Bapak Ibu? Berarti kemungkinan dalam perjalanan ya kepada tahun 2030. Saudara, ini hanya prediksi orang-orang yang smart yang mampu melihat teknologi ini sudah menjajah dunia ini. Nah, ini seperti ini, dia punya dampak. 9 pekerjaan yang akan hilang pada tahun 2030 dan yang akan dibutuhkan pada tahun 2024. Besok nih. Lanjut. Saudara lihat, tenaga jasa penyiapan makanan 2030 susah pakai lah. Siapa yang kerja? AI dalam robot itu saudara. Minta maaf dari pusat. Lalu manusia yang dibutuhkan lagi? That's the fact. Itu fakta. Orang yang ini nih biasa kerja menyimpan meja yang ketong belum selesai makan, dosu angka piring, angka sendok, angka gelas itu tuh. Lo kok ganti dong saya kesana dengan robot. Bikin resah saja ya, ketong udah makan belum habis, dosu angka-angka ketong pempiring. Nah itu. Saudara, ini saya bercanda saja. Oke. Tenaga administrasi perkantoran sudah tidak dibutuhkan lagi. Tenaga jasa transportasi, kanek, supir, mangkalela itu. Social media manager. Nah, lanjut. Tenaga produksi manufaktur non-auto, konstruksi dan ekstraksi, sales. Sudah, yang berikut, pertanian, perikanan dan kehutanan tradisional. Oke, jasa pengamanan, satpam susah bisa lah. Jadi berbahagia Anda yang jaga gereja ya. Besok lusa kata saya membutuhkan orang lain. Kata pakai AI aja. Ya, ini jasa pengamanan. Saudara lihat manusia sekarang, saudara besok lusa saudara lihat manusia, dia mirip memang manusia, tapi sebenarnya itu AI. Oke, lanjut. Nah, ini pekerjaan yang dibutuhkan 2024. Data scientist dan analis, mamai, artificial intelligence expert, ahli AI. Siapa mau sekolah akang? Mau sekolah akang dari apa hari? Dari besok-besok ini makanya sudah akan pembidang sudah lebih dipertajam, lebih detail lagi mungkin. Next. Software, baca akan coba Bapak Ibu yang sanggup baca. Ini. Software dan game developer, analisis big data, blockchain developer, market research, semua tentang teknologi Bapak Ibu yang dibutuhkan 2024 besok ini. Ibu guru, yang guru angkat tangan. Guru angkat tangan bisa? Puji Tuhan, anak-anak mengasihi dorang, tenang saja. Ya, next. Habis ya? Oh, digital marketing, bioteknologi, digital content creator, semua yang dibutuhkan. Sudah selesai. Saudara perhatikan ini baik-baik. Dunia ini dia sedang berubah. Memang AI dia punya positifnya tuh ada. Ya, sangat membantu pekerjaan manusia. Tapi dia punya negatif ada. Saudara, AI itu saudara apalagi di dalam sebuah robot ya. Dia bedanya dia nggak punya conscience. Kita punya hati nurani. AI nggak punya hati nurani. Suruh tembak mati, tar.
Kalau kata nggak mau tembak mati, katong sabar dulu, mari katong bicara dulu. Kalau AI seng, tembak mati, dar mati. Tapi kalau yang katong manusia nih, sabar bro, mari dulu. Artinya katong bicara akan dulu, kio. Katong ulang akan dulu, bagaimana ini duduk perkaranya nih, Tuhan Yesus saja katong, bagaimana, itu manusia. Kan dia punya conscience, dia punya hati nurani. Dan ada banyak hal juga, perbedaan antara manusia dengan AI. Sudah. Jadi ke depan saudara diprediksikan katong akan banyak kehilangan pekerjaan. Karena yang kerja semua nih AI. Saudara cemas nggak dengar ini? Sekarang ini saja saudara, waktu saya berdoa pribadi, dalam doa pribadi saya berdoa buat jemaat, saya bilang Tuhan Yesus, tolong jemaat ini. Tapi firman Tuhan di dalam Mazmur 112, anak cucu orang benar Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Saya pegang itu, Tuhan jadikan jemaat GKRI Hari Hidup Ambon orang-orang yang benar dan diberkati Tuhan sehingga anak cucunya terpelihara. Kelak ketika katong suseng ada Bapak Ibu, katong pu anak-anak itu menuai apa yang katong doakan. Amin. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajar Anda bagaimana sih caranya kita menghadapi persoalan ini. Yang kedua, lihat penggenapan nubuatan yang sedang terjadi yang kedua. Saya ambil sedikit dari Pastor Yesi punya ini, dua topik ini. Keadaan rohani seperti zaman Nuh dan Lot. Cilaka 12,5. Ini nubuatan sedang terjadi, sedang digenapi. Bahwa keadaan rohani seperti zaman Nuh dan Lot. Tadi saya kasih saudara punya satu satu sign, satu tanda bahwa kita sedang hidup di akhir daripada akhir zaman. Kita bukan sedang hidup di akhir zaman, tapi sudah di penghujung akhir zaman. Saudara, Lukas 17 ayat 26 sampai dengan 30. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lanjut. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak. Semua katakan kelak. Bukan kolak ya, kelak. Pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. This is it. Sudah mau dekat. Saudara, manusia pada zaman Nuh itu disebut human 2.0 atau 2.0. Jadi manusia genetiknya diganti. Semua manusia punya pikiran baru, tubuh baru, identitas baru. Tapi saudara, semuanya sama, diciptakan kembali ya setelah air bah. Tapi yang berbeda adalah roh yang bekerja di balik itu. Jadi ketika setelah air bah selesai, kan semua bumi dimusnahkan, manusia baru muncul. Sampai kepada hari ini, sampai kepada masanya Lot, sampai kepada hari ini saudara, semua katakan hari ini. Semuanya sama kita nggak ada beda sama Nuh. Nuh punya hidung, mata, segala macam. Lot semua sama. Kita menanam, kita menuai dan lain sebagainya. Kita membangun dan lain sebagainya. Yang beda adalah spirit yang bekerja. Roh yang sedang merajalela di balik ini saudara. Semua kita lihat Wahyu pasal, nggak usah lihat. Wahyu pasal 11 ayat 7 sampai 9. Secara rohani saudara disebut Sodom dan Mesir. Saudara sudah tahu bagaimana perbudakan di Mesir. Dan saudara sudah tahu bagaimana kota Sodom. Itu dia. Dan saudara sudah lihat maraknya LGBT. Saudara tahu LGBT ya? Malah sudah tambah Q di belakang lagi. LGBTQ. Jadi orang yang QQ balak itu hati-hati. Dulu kejahatan luar biasa seperti Sodom dan Gomora. Ini sekarang lebih dahsyat lagi. Makanya dibilang dalam istilah rohaninya di kitab Wahyu itu Sodom dan Mesir. Jadi kejahatan di Sodom itu yang terjadi. Laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, mama, anak, papa, anak, adik kakak dan lain sebagainya. Semua itu jadi lebih dahsyat lagi di sekarang ini. Dan berita menyedihkannya adalah pawai LGBT
terbesar di Asia adalah di Israel. Miris. Pawai LGBT terbesar dan termarak ada di Israel. Kita lihat. Dia yang paling terbesar di Asia. Ini di Israel, bendera Israel, saudara, dikasih pelangi. כשאני הולכת לתל אביב, יותר קל לי. כן, אבל גם בירושלים אני מוצאת את עצמי, בסביבה שלי אני מקיפה את עצמי, בסביבה שהיא מאפשרת. אין ספק שבירושלים אני נתקלת יותר בהומופוביה. lanjut. קיבלתי כמה הודעות מכל מיני אנשים שאומרים לי ללכת למצעד ולפגוע בנו Lanjut ya. Ini semua nih pendukung dan tersangkanya. Itu bendera Israel jadi apa itu? Anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Love is love, Bapak. Ini para pendukung semua nih. Oke, selesai. Udah, cukup. Hati-hati juga film-film kartun. Kalau Bapak Ibu Saudara yang dengar saya di bawah, ini saya mohon supaya ibu-ibu yang ada di bawah bisa dengar khotbah ini ya. Karena ada pesan penting untuk para orang tua. Hati-hati. Anak-anak Anda punya tontonan harus diperhatikan. Karena ada film-film tertentu yang sudah memasukkan unsur ini LGBT ke dalam film-film mereka. Hati-hati. Sudah bukan ayah dan ibu, ayah dan papa. Ayah dan papi. Kayak papi dan papa. Nah, mama dan mami, mama dan ibu. Itu dia. Bilang samping kiri kanan boleh. Awasi saudara-saudaramu, anak-anakmu, ponakan-ponakanmu. Boleh Bapak Ibu? Boleh kiri kanan, awasi. Itu saja dulu supaya saudara tahu apa yang sedang terjadi di akhir zaman, di akhir zaman ini. Ngeri kasih Mbak Peron? Sangat ngeri. Mulai dari kita diprediksikan akan kehilangan banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Ini dunia semakin rusak. Masih banyak lagi, tapi saya cuma kasih tunjuk 2 saja. Yang berikut, kalimat yang berikut, kita lanjut ya, kita eksposisi. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kalimat yang kedua dari bacaan kita tadi. Dah. Nah, saudara, di dalam terjemahan NASB dikatakan therefore be of sound judgment and sober spirit for the purpose of prayer. Jangan minta bilang dong baca lah Bapak Ibu ya. Ya, minta mengerti. Sangat mengerti. Coba bilang yang ini juga, be of sound judgment and sober spirit. 1, 2, 3. Be of sound judgment and sober spirit. Milikilah penilaian yang sehat dan roh yang waras untuk tujuan doa. Kalau ada roh yang waras, berarti ada roh yang coba cek kiri kanan. Ale bagaimana? Nah, gitu. Milikilah penilaian yang sehat dan roh yang waras untuk tujuan doa. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasailah dirimu ini bukan hanya kita kuasai amarah. No Bapak Ibu, Anda jangan memeta-metakan kuasai diri seperti itu ya. Itu keliru. Jadi menguasai diri bukan hanya sebatas menguasai amarah gitu. Kita marah ini itu manusiawi Bapak Ibu. Yang nggak manusiawi, yang nggak benar adalah simpan marah itu, dendam sampai anak cucu. 7 turunan 8 tanjakan. Itu perlu dilepaskan. Ya, milikilah penilaian yang sehat dan roh yang waras. Tapi Bapak Ibu Saudara, marah-marah jangan marah-marah lagi lah. Bilang boleh bilang samping kanan, jangan marah-marah lagi, ketemu berdamai juga. Jangan marah-marah lagi, ketemu berdamai juga. Tapi kalau pemimpin marah anak buah itu wajar. Yang ada excuse. Kalau bikin hal berulang-ulang kali, kesalahan berulang kali harus ditegur. Makna dari sebuah penguasaan diri yang digambarkan dari ayat ini adalah bijaksana. Jadi penguasaan diri di sini dimaksudkan adalah bijaksana, waras, berpikir jernih, punya penilaian yang baik.
Dan sumber dari Christian Without Borders, sebuah komentari menjelaskan penguasaan diri itu berasal dari, dia punya bahasa asli ya, kata Yunaninya itu menunjuk kepada usaha penjagaan pikiran. Usaha menjaga pikiran, semua katakan usaha menjaga pikiran. Menjaga pikiran, pikiran dengan semua pemikirannya harus dijaga aman. Dikekang dalam batasan-batasan yang seharusnya. Semua khayalan-khayalan, semua keinginan-keinginan tidak boleh diizinkan untuk mengembara tanpa dikekang. Itu dia. Jadi pikiran-pikiran yang tidak sehat Bapak Ibu, itu harus karena Bapak Ibu Saudara, semua tindakan kita, semua perkataan kita itu keluar dari kita punya pikiran dan hati. Kalau hati ini dia berpikiran yang positif, hati ini punya simpan hal yang positif, pembenaran yang positif, pasti juga semua jadi positif. Kalau kita punya pikiran jadi positif, semuanya jadi positif. Yang keluar juga positif. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara lihat, ada orang-orang tertentu yang saya sebut dengan kata tidak waras ya, lawan kata dari waras. Tidak waras ya, tidak bisa menguasai diri, menguasai pikirannya. Sehingga cara dia memposting sesuatu, konten-konten yang dia posting, itu sangat tidak menjadi berkat Bapak Ibu. Sehingga semua yang membaca tuh bisa melihat, ini orang ini dia punya hati tidak beres. Karena itu kita tidak mampu untuk mengkontrol, memanage, kita tidak mampu untuk menguasai, kita punya cara berpikir terhadap sesuatu. Saya kemarin bilang di pemuritan, paling sering itu kita tuh membenci orang hanya karena kita mendengar dari orang lain gitu. Tapi kita nggak pernah tahu gitu bahwa ini benar atau enggak. Hanya karena kita membenci dia, satu komunitas teman-teman yang lain kita benci. Dan ini nggak sehat Bapak Ibu di dalam jemaat. Ini nggak sehat di dalam persekutuan. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya di antara jemaat Air Hidup Ambon nggak ada yang kayak gini. Apalagi sudah berpikir buruk tentang satu orang hanya karena dengar orang lain. Belum tentu dia itu benar. Tapi kita sudah mempercayai mereka gitu. Seperti itu, ini contoh orang-orang yang tidak bisa menguasai pikirannya Bapak Ibu. Tidak bisa menguasai, jadi tidak bisa mengekang pikirannya kemana-mana. Oh memang dia tersuka beta, memang dia terbenci beta, memang dia suka bicara beta dan lain sebagainya. Padahal nggak seperti begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita saja yang salah, yang keliru. Di dalam frase ini juga terkandung makna ya, penguasaan diri itu berarti tidak sembarangan atau tidak ceroboh. Tidak ceroboh dalam berkata-kata, dalam bertindak, dalam melakukan sesuatu. Dia tidak ceroboh saudara. Dia berpikir panjang. Sebelum dia lakukan sesuatu dia berpikir panjang. Hantam orang kiri kanan di Facebook, di sosial media, dan lain sebagainya. Kami ini hamba-hamba Tuhan saudara. Satu dari yang lain, saya nggak tahu ya kalau yang lain. Kalau saya orangnya belak-belakan. Saya tidak suka saya ngomong. Saya Bapak Ibu. Tapi kalau nggak yang lain saya nggak tahu. Bapak Roni juga sama, nggak suka ngomong. Dan saya suka orang kayak gitu. Nggak suka ngomong langsung. Daripada kita akhirnya pikirnya kemana-mana dan lain sebagainya. Kita jadi terluka sendiri akibat dari opini orang gitu. Orang bicara kita jadi terluka sendiri padahal belum tentu benar. Boleh bilang samping kanan Bapak Ibu. Boleh bilang buat dia jangan terlalu dengar orang bicara. Jangan terlalu dengar orang bicara Bapak Ibu. Para pemimpin di rumah Tuhan, halo, shalom. Anda jangan sampai terkecoh dengan Anda punya anggota-anggota komsel ya. Kadang-kadang mereka memecah belah kita punya hubungan hanya karena mereka bicara ini, bicara itu. Anda harus hati-hati. Bicara ini, bicara itu, pemimpin begini, pemimpin begitu, pemimpin ini bilang ini. Lalu akhirnya kita punya hubungan jadi nggak bagus. Hanya karena kita percaya kita punya anggota komsel. Waduh, cilaka 12 kayak gini. Tidak boleh pemimpin seperti begini. Lalu tambah lagi, yuk memang Anto itu tersuka beta. Aduh Tuhan nih. Bapak Saudara, buang semua ini. Kata Rasul Petrus, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Jadi barang-barang ini dihancurkan, dihilangkan dari kita punya pikiran supaya kita jadi pribadi yang tenang, kita bisa berdoa. Kita nggak akan mungkin bisa berdoa dengan pikiran yang kalut, yang kacau, dengan pikiran yang simpan dendam buat orang, simpan kekecewaan buat orang. Kita nggak bisa berdoa Bapak Ibu. Serius saya bilang. Nanti saya kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara.
Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara nanti, kenapa sampai kita nggak bisa berdoa dalam keadaan kalut seperti begitu, kacau pikiran, nggak suka orang, simpan orang, nggak bisa Bapak Ibu. Sementara dunia ini butuh kita untuk berdoa. Sementara kita punya keturunan butuh kita untuk berdoa. Kita harus berdiri untuk berdoa. Tapi bagaimana kita mau berdoa kalau kita simpan banyak hal? Bagaimana kita bisa berdoa kalau kita punya pikiran ini kacau? Pikir ini, pikir itu, ke depan ini anak beli susu di apa ini, kau makan kurang-kurang dan lain sebagainya. Ini cara iblis saudara membuat kita tidak fokus. Kita jadi malas berdoa gitu. Orang itu malas berdoa, salah satu alasannya adalah karena dia tidak kunjung menerima jawaban. Makanya dia bilang, alah berdoa sama saja, nggak dijawab-jawab. Kalau Anda cari Tuhan, Anda punya segala-galanya. Anda punya Tuhan, Anda punya segala-galanya yang Anda butuhkan. Sekali lagi kita bilang, Anda miliki Tuhan, Anda kejar Tuhan. Tuhan kasih apa saja yang Anda butuhkan. Jangan kejar berkatnya, kejar sumber berkatnya. Dia tahu apa yang Anda butuhkan, dia akan kasih tepat pada waktunya. Saudara lihat, kita masuk ke yang ketiga, sudah yang terakhir. Supaya kamu dapat berdoa, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, saudara lihat, Rasul Petrus memberikan solusi bagaimana orang percaya bertahan di akhir dari akhir zaman ini. Hidup angkatan yang bengkok hatinya ini. Dan di saat yang bersamaan, dia memberi peringatan untuk kita yang saking sibuknya sudah tidak punya waktu untuk doa lagi. Bapak Ibu, lihat, makanya firman Tuhan ini datang. Saudara, saya berdoa dan Tuhan bilang buat saya, Lady sampaikan buat mereka betapa pentingnya itu berdoa di zaman ini. Saudara, nggak tunggu waktu lama lagi. Tuhan Yesus sudah mau datang untuk kedua kalinya. Jadi siapkan anak cucumu. Kalau nggak kedapatan kita, anak cucu nanti nih. Jadi Anda perlu menabur doa. Kata saya tahu, tiba-tiba beta noleh gini, entah ampun beta sudah di mana nih? Tadi berjalan nih Pastor Ana, Pastor Ana di bawah. Beta tarangka ke surga, Pastor Ana di bawah. Masa pengangkatan itulah yang tertinggal masuk dalam masa tribulasi atau penganiayaan. Beta berdoa supaya semua GKR hidup ampuni sama tarangka. Amin. Siapa yang tertinggal tuh? Tuh ini. Beta takwale. Jadi pastikan, saudara, saya beta ingat. Kata waktu dulu doa di Bapak di bawah, Bapak bilang sebelum masa itu datang beta berdoa supaya Tuhan panggil beta pulang juga. Beta bilang Bapak beta juga sama dalam hati. Tuhan ya sebelum masa itu datang beta Tuhan panggil beta pulang kamu kah juga. Gitu, pulang sebagai orang benar. Kata semua mulai dengan roh, kata harus mengakhiri juga dengan roh. Jangan mengakhiri dengan daging Bapak Ibu. Jadi luar biasa. Jadi pastikan ya bahwa saudara terangkat ya, jangan tinggal. Bila samping kiri kanan, tarangkat juga dengan beta. Jangan sampai begini, istri setarangka kamu kah, Bapak mau naik senjadi jadi, naik. Ini senjadi jadi, Bapak mau naik senjadi. Itu Bapak, Mama bilang dah. Oh saya bikin sakit hati beta paling banyak. Oh saya bikin sakit hati beta paling banyak dah. Kanda bye. Kata beta sampai di surga Tuhan dangke banyak le Bapak terima beta. Nah saudara, sebuah survei diadakan terhadap 3.000 pemimpin Amerika Serikat, termasuk pendeta, penginjil, rasul, dan para nabi yang ditanya tentang waktu doa pribadi mereka dan seberapa banyak mereka berinvestasi dalam doa. Yang mengejutkan, semua bilang terkejut. Yang mengejutkan semua orang adalah survei tersebut menyimpulkan bahwa 70% dari mereka berdoa hanya 30 menit. Bayangkan Bapak Ibu. Mana tadi? Pemimpin Amerika Serikat termasuk pendeta, penginjil, rasul. Bayangkan 70% dari mereka berdoa hanya 30 menit sehari. Jadi Bapak Ibu jangan salah kira ya. Hamba Tuhan juga manusia. Pastor Ewin bilang minggu lalu tuh. 20% berdoa selama kurang lebih 45 menit. Baik juga 20. Atau kurang. Nah 10, hanya 10% berdoa setidaknya 1 jam sehari. Haleluya, hanya 10%. Di antara ini dan ini. Ya. Hanya kedapatan 10% yang berdoa setidaknya 1 jam sehari. Jadi orang kadang-kadang bilang, pastor ngapain berdoa? Pemikiran-pemikiran yang keliru saudara. Seperti begini,
Jika firman Tuhan menyatakan bahwa sebelum kita membuka mulut, Tuhan sudah menjawabkan, Tuhan sudah dengar, pastor. Firman Tuhan sendiri berkata, sebelum kita berkata-kata untuk berdoa, Tuhan itu sudah dengar. Lah ngapain kita berdoa? Coba lihat nih. Coba lihat nih, orang-orang beralibi sehingga tidak usah untuk berdoa karena ini. Ngapain kita berdoa? Tuhan sudah tahu kok. Saudara harus ikut pemuritan supaya saudara tahu, mengerti pentingnya doa. Banyak orang bilang jika setan dan para pengikutnya telah dikalahkan dan Yesus memiliki otoritas, lalu mengapa kita perlu melawan musuh, pastor? Kenapa perlu peperangan? Kan Tuhan sudah selesaikan semuanya di kayu salib. Coba lihat. Saya perlu peperangan, pastor. Ngapain peperangan itu? Hamba Tuhan yang perangi. Anda tidak perangi, Anda diri. Anda masuk dalam penjajahan terus. Seks bebas terus, pornografi terus, maki, sumpah, serap. Itu dia penjajahan, dijajah, diserang. Dapat kalau di alam roh ketua ada pepanai. Tapi suka. Dapat panah tapi suka. Suka gitu. Itu dia kalau di alam roh. Jadi saya perlu peperangan, pastor. Coba lihat nih. Saudara kurang pemahaman tentang doa, makanya ikut pemuritan. Boleh bilang kiri kanan. Daftar di pastor sudah ikut pemuritan. Yang jemaat lama, ayo ikut. Boleh bilang samping ke kanan, pemuritan sudah ikut sudah. Jangan mengeraskan hati lagi. Ini bukan soal lama di gereja atau baru di gereja. Dan lain sebagainya, saudara. Tuhan telah mati bagi kita dan menyelamatkan kita dengan peristiwa di kayu salib. Pastor, coba pastor bayangkan, Tuhan sudah mati di kayu salib untuk manusia. Lantas kenapa kita perlu berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang ini? Ngapain kita perlu berdoa untuk jiwa-jiwa? Kan Tuhan sudah menebus semua di kayu salib. Coba lihat ini orang-orang yang malas berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Anda malas berdoa, makanya Anda beralibi seperti begini. Dan masih banyak pikiran-pikiran yang keliru yang diciptakan membuat orang yang kira beralibi untuk tidak berdoa. Padahal Anda nggak tahu doa itu sangat penting. Ini Bapak Ibu saudara, zaman ini yang tadi saudara lihat, kalau tidak berdoa, kita tidak berdoa, kita ini mati sudah jadi bulan-bulanan iblis. Hancurlah kita. Apalagi kalau kita sudah tidak ada, anak cucu ini bagaimana? Anda tidak serius cari Tuhan, ya main-main cari Tuhan, Anda tidak pernah tahu besok Anda hidup atau enggak. Anda nggak tahu bapak-bapak bagaimana terlukanya itu anak-anak ketika kehilangan sosok papa. Beda dengan mama. Jadi kepala keluarga Anda harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Berdoa. Tidak punya kehidupan doa, saudara, nanti lihat anak kamu seperti apa. Saya klaim Mazmur 112. Berbahagialah orang-orang yang hidup apa? Benar. Nah kalau Anda bapak-bapak hidup kacau balau, tidak mau datang ibadah, komsel bolong-bolong, ya maaf kata, keturunanmu tidak dijamin oleh Tuhan. Firman Allahnya berlaku kepada orang-orang yang hidup benar dan mencari Tuhan. Stop. Saudara sekarang prioritaskan Tuhan, prioritaskan berdoa. Amin. Bapak-bapak amin. Ya. Jadi satu manfaat dari doa adalah memberi kita penguasaan diri. Saudara, mengapa orang percaya gagal melawan godaan dan dosa? Karena mereka tidak memiliki kehidupan doa. Dan iblis mengambil keuntungan dari hal itu. Mengapa orang percaya gagal melawan godaan dan dosa? Karena mereka tidak memiliki kehidupan doa. Dan iblis mengambil keuntungan dari hal itu. Saya mau bilang buat Anda tidak berdoa dan Anda tidak ajarkan anak-anak Anda untuk berdoa, Anda akan jadi bulan-bulanan setan. Saudara bisa putar satu video. Saudara, ini mantan pendeta setan. Darah Yesus bungkus katong sama dalam nama Tuhan Yesus. Ini mantan alumni, mantan pendeta gereja setan yang berbicara. Saudara simak ini baik-baik. Orang tua yang punya anak-anak dari kecil sampai sebesar SMA, kuliah, bahkan anak muda di sini, Anda perhatikan ini baik-baik, jangan main-main. Perhatikan ini baik-baik. Ex-satanic high priest tells us why our children should pray. Listen to the end. Yeah, you have to teach your children to pray even before sleeping, because I would go to some homes and I cannot access the child because there is a wall of fire around that child. Or I go to wake the child up because I have to touch the child and wake the child up
subconsciously and tell her, follow me. And I find this child is sleeping in a pool of blood that I cannot access. You have to cover your children in the blood of Jesus. I cannot access. This child is in a certain blood. And I would go and report to the jinn. I say, I found a child in blood that I cannot touch. If I touch that blood, it's not like the one who sacrificed the chicken, the goat. That blood is so strong, I cannot even go near it. It was irritating me. It was choking me. To learn more about Oke. satanic Anak-anak jadi mangsa iblis. Anda tidak ajarkan anak-anak Anda untuk berdoa. Saudara lihat, mereka dalam bahaya. Ajar anak-anak berdoa. Persoalannya, papa dan mama tidak mencontohkannya kepada anak-anak. Saudara, nggak ada kekuatan, nggak ada power dalam ini. Tindakan itu biasa dia lebih kuat daripada kata-kata. Anda tunjukkan Anda punya kehidupan doa di dalam kamar, anak-anak Anda itu ikut. Mereka akan berdoa. Saudara, ini dunia, Anda perlu cover mereka dari sekarang. Tabur doa sebanyak-banyaknya. Tabur. Supaya kelak ketika Anda sudah dipanggil Tuhan pulang, masa depan anak-anakmu itu terjamin. Anak-anak muda lihat, dunia semakin jahat. Saya nggak tahu Anda akan dapat pekerjaan atau Anda akan di PHK. Saya nggak tahu ke depan berapa tahun lagi. Itu sebabnya perlu dari sekarang Anda mengcover diri Anda dengan doa. Perlu berdoa, jangan anggap remeh berdoa Bapak Ibu. Makanya banyak orang memilih untuk tidur daripada berdoa. Padahal sebenarnya saudara, yang namanya penjaga, berjaga-jaga itu, waktu yang paling krusial itu adalah malam hari. Justru dia harus berawas itu pada saat malam. Dia harus justru buka biji matanya lebar-lebar untuk lihat musuh di malam hari. Jadi malam hari kita banyak ngorok sampai pagi hari, tidak doa. Akhirnya gampang diserang. Tuh. Doa cuma sekedar doa saja. Selesai. Mama Gembala, kami semua Mama Tuhan, kami mau Anda diberkati Tuhan. Kami mau masa depan anak-anak Anda diberkati. Anak-anak muda, kami mau masa depanmu diberkati Tuhan. Dari sekarang bangun kehidupan doa. Jangan malas berdoa Bapak Ibu. Kacau ini dunia. Anda bisa lihat anak Anda dalam rumah, riwa-riwi, mondar-mandir dalam rumah. Anda gak tahu dia sedang simpan dosa tertentu. Anda gak tahu loh. Itu sebenarnya Anda perlu berdoa. Nanti Tuhan akan kasih Anda tanda dan kepekaan. Kalaupun anak-anak Anda itu sedang serong. Makanya harus kuat dengan doa Bapak Ibu. Anda gak tahu anak-anak Anda simpan sesuatu. Kami di sini kami mencoba untuk melayani mereka, berdoa buat mereka bla bla bla. Tapi mereka jatuh lagi. Kami juga gak tahu Bapak Ibu. Nanti mereka sendiri yang datang kepada kita dan minta untuk dilayani kembali. Ini penggenapan saudara yang terjadi sekarang, ini penggenapan nubuatan. Dan sebagai orang percaya bertahan di tengah-tengah situasi ini adalah berdoa. Semua katakan berdoa. Berdoa. Video terakhir. Kita lihat situasi berdoa salah satu gereja terbesar di Afrika. Anda lihat gereja ini sangat kuat dengan doa. Makanya banyak hal supernatural terjadi dan banyak sekali penambahan bilangan jiwa terjadi. Anda menginjili tanpa punya hubungan doa, tanpa punya kekuatan doa, tanpa punya kehidupan doa, penginjilanmu percuma. Itu sebabnya Anda tidak mampu untuk memfollow up jiwamu. Anda gak mampu memfollow up seberapa orang yang sudah Anda injili, gak mampu. Kenapa? Berdoa asal. Saya bilang kan, berdoa tidak termasuk pujian penyembahan. Berdoa itu sendiri, pujian penyembahan sendiri. Kalau Anda mau pujian penyembahan sendiri. Tapi berdoa dalam bahasa roh ini. Saya dan Pastor Ewin, kami berdua dari sekolah yang sama dengan almarhum Gembala Sidang, Pastor John. Dan kami diajarkan untuk berdoa 1 jam bahasa roh. Tanpa bikin apa-apa. Hanya berbahasa roh. Betul Pastor? Berbahasa roh doang Bapak Ibu. Tapi karena kita gak tahan, bangun sudah terlambat ini, akhirnya sudah punya penyembahan, selesai. Enggak gitu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan mau. Anda mau jadi kuat iman Anda, mau anak-anak Anda lihat. Saudara menabur korban jam tidur Anda. Hanya demi anak-anak Anda terjamin masa depannya. Berdoa. Jangan egois Bapak Ibu Saudara. Karena dunia ini jahat. Anda gak tahu tiba-tiba anak-anak Anda lagi kekar dia badannya gini. Tapi dia jadi gay. Anda gak tahu. Kelihatannya dia gagah. Kelihatannya dia cantik padahal dia jadi lesbi. Anda
nanti akan ketahuan nantinya. Tapi sudah terlambat. Kapan? Sediakan payung sebelum hujan. Berdoalah buat mereka Bapak Ibu. Dari sekarang saudara, Yesus bungkus mereka, jagai mereka, lindungi mereka, cover mereka. Anda nggak tahu anak-anak Anda seperti apa, Anda nggak tahu Bapak Ibu. Nanti mereka di sini mereka mengaku untuk kami, baru kami yang tahu. Buat saya anak-anak Anda bertumbuh remaja, dewasa, pemuda, Anda nggak kenal, kami kenal. Kalau sudah sampai pemuda Anda nggak tahu anak-anak Anda seperti apa. Kami kenal karena kami layani mereka. Dosa mereka kami tahu. Bahkan kami pun tidak bisa ngomong untuk Anda dosa mereka apa. Itu sebabnya Anda perlu cover mereka dengan doa. Kita lihat saudara, ini orang-orang berdoa. Indonesia, saya berdiri di sebuah stadion terbesar di dunia saat ini, kalau boleh saya katakan 3 km kali 3 km. Kita baru saja selesai ibadah. Saat ini waktu Nigeria sudah menunjukkan pukul 12:30 tengah malam, saudaraku. Boleh volumenya ditambah. Sekalipun wajah saya berantakan, saudara, saya tidak bisa menahan air mata sejak dari tadi. Sesuatu yang sangat jarang terjadi, saudaraku. 2 kali pengurapan. Tema mereka hari ini Next. caution. Oke, stop. Ini suasana sudah selesai ibadah, tapi yang lain masih duduk, berdiri, tidur. Ini bukan tidur ndelosor, orang Jawa bilang. Tidur di lantai. Itu mereka sedang rebahan, berdoa. Ini sudah selesai ibadah. Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Ini salah satu gereja terbesar di Nigeria. Jam ibadah 6-8 jam. Bapak Ibu Saudara, come on. Kita rubah kita punya pola pikir. Amin Bapak Ibu. Ini berdoa 6-8 jam. Anda kuat tidak? Kuat tidak Bapak Ibu? Enggak, yang ada persungutan. Kenapa? The simple answer, jawaban yang sederhana adalah enggak punya kehidupan itu. Kalau orang enggak punya kehidupan doa, dia akan rohnya gelisah karena ibadahnya lama. Kenapa? Karena dia enggak punya kehidupan doa. Dia enggak punya kehidupan pujian penyembahan di rumah, makanya ibadah lama itu dia gelisah. Sangat gelisah. Katong pujian penyembahan segini, Bapak Roni minta tambah lagi pujian penyembahan, karena untuk suka pujian penyembahan lama-lama. Itu orang punya passion, gairah. Orang nggak tahan berdoa berjam-jam, ibadah berjam-jam, kenapa? Nggak punya kehidupan doa. Kalau Anda punya kehidupan doa, ibadah jam berapa saja? Oke gas. Ini 6-8 jam, next. Nih, sudah selesai tapi masih banyak orang berdoa. Ya, ini berdoa. Ini berdoa, tidur-tidur ini berdoa semua. Everywhere, people are praying. Oke, yang berikut. Berdoa. Video yang berikut. Beginilah jadinya saat 16 juta orang menari, berdoa dan beribadah bersama di gedung gereja terbesar di dunia dengan luas bangunan 3 km kali 3 km. Bangunan doa. Puji-pujian. Ya, menari. Menarinya penuh sukacita. Ya. Iya, Asher menari, Asher. Sekarang kita lihat bagaimana mereka berdoa. Stop. Ya, pause. Lihat, ini berdoa. Bukan datang gereja lah, saya nggak tanpa tidur di rumah, lah tidur di sini. Ini berdoa, semua katakan berdoa. Kenapa sampai orang berdoa seperti begini, Bapak Ibu? Kenapa? Itu mengerang. Semua berdoa ini, berdoa. Gak ada musik. Gak ada musik wah 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 wah, gak ada. Kalau ini adalah momen ketika Mami Gio memuji Tuhan sambil menari mengelilingi mimbar. Ya. Next. Next lagi. Lagi next. Kali ibadah mereka bisa sampai 6 atau bahkan 8 jam loh. Bagaimana guys? Siap beribadah selama 8 jam? Sasa pastor. Ini kalau 6-8 jam, sasa. Apa? Dada. Sasa? Iya dada. Barang mengapa sasa 6-8 jam? Sing tahu, sasa saja. Asam lambung naik dan asam-asam yang lain naik. Muka asam naik, muka bangka naik. Semua asam. Kalau sudah 6 jam pastor, sing kuat. Sing kuat nanti kita berdosa dengan Tuhan pastor.
tapi semangat berdoa. Bapak Ibu, semakin bertambah usia, semakin Anda ada di rumah, sudah pensiun dan lain sebagainya, perbanyaklah waktu untuk berdoa. Perbanyaklah waktu untuk berdoa. Saudara, banyak hal yang harus kita doakan di muka bumi ini. Bukan hanya keluarga kita. Inti, keluarga, semua, sepupu-sepupu, tante-tante, om-om, doakan. Bapak Fekson pun keluarga semua. Saudara, banyak, terlalu banyak yang harus kita doakan. Makanya 1 jam tuh gak cukup. 2-3 jam berdoa. Saya bilang kayak gini karena saya melewati itu Bapak Ibu. Saya keluar dari saya punya zona nyaman. Saya gak sekedar wah tanpa saya hidupi. Saudara punya cucu? Yang punya cucu boleh angkat tangan? Bolehkah tolong saya yang punya cucu angkat tangan? Turun tangan. Saudara berdoa. Saya takut, saudara, saya sering ngeri. Saya bilang, Tuhan, siapalah panggil beta pulang juga kalau beta selesai beta pelayanan misi. Beta bilang, Tuhan, beta selesai beta punya panggilan. Kelak ketika beta sudah selesai beta panggilan misi, Tuhan, beta siap pulang. Ngeri, saudara. Jadi dari sekarang kalau Anda gak berdoa, anak-anak Anda akan jadi bulan-bulanan setan. Mereka akan terjerumus, saudara. Siapa yang mau buat komitmen, Tuhan, beta mau, beta keluar beta pun zona nyaman, beta mau berdoa, beta mau jadi pendoa, beta mau memiliki kehidupan doa. Karena Anda mengasihi keluarga Anda. Dasarnya bukan karena beta suruh Bapak Ibu, tapi itu Alkitabiah. Yesus saja dalam ketakutan, saudara. Ada ayatnya, Eten? Saudara, Tuhan Yesus kasih ingat saya 1 ayat terakhir. Yesus Taman Getsemani, semakin dia ketakutan, semakin dia berdoa. Yesus itu, saudara lihat, dia manusia 100%, dia Allah 100%, tapi dia berdoa kepada Bapaknya. Karena dia tahu untuk melewati ini sebagai manusia itu tidak mudah. Dan Yesus dalam ketakutannya, semakin dia takut, semakin dia berdoa. Dia Anda semakin, Anda lihat ini takut dengan ini, saudara. Kita perlu berdoa. Ketakutan itu harus, itu perasaan saja, itu bukan nyata. Ketakutan itu perasaan. Justru itulah Anda harus berdoa. Ketika Anda takut, Anda harus berdoa. Jangan takut lalu pikiran kesana kemari, pikir ini kesana kemari. Akhirnya tidak bisa berdoa, tidak bisa kuasai kontrol diri. Nanti besok lusa nih bagaimana? Anda gak bisa berdoa. Jadilah tenang supaya Anda bisa berdoa. Tenang, Anda bisa berdoa. Hapus ini segala macam hal, pikiran-pikiran buruk terhadap orang, hati terhadap. Saudara, lepaskan semua dalam nama Tuhan Yesus. Anda harus hidup berdiri sebagai pendoa. Amin. Amin. Saudara yang mau boleh angkat tangan. Tinggi-tinggi. Mau, beta mau berdoa, beta mau perbaiki, beta punya kehidupan doa. Angkat tangan tinggi-tinggi. Bapak-bapak harus dimulai dari Anda. Turun tangan. Dimulai dari Anda. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya bicara di sini, saudara, mewakili gembala sidang. Mazmur 128 itu gak pernah salah berkat atas rumah tangga. Anda kejar Tuhan, Anda punya jam doa. Anda, yang bapak-bapak, anak-anakmu lihat itu, percayalah saudara, dia akan tiru. Anda gak usah ngomong, dia tiru. Dan diberkatilah keturunanmu.